Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel Kata-Kata Hikmah. Berikut akan disampaikan penjelasan hadis arba'in ke-16, jangan marah. Hadis tersebut berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki berkata kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Berilah aku wasiat." Beliau menjawab, "Janganlah engkau marah." Lelaki itu mengulang-ulang permintaannya, namun Nabi Shallallahu alaihi wasallam selalu menjawab, "Jangan engkau marah." Hadis riwayat Bukhari, hadis Bukhari nomor 6116. Penjelasan hadis. Nama dari sahabat yang bertanya meminta nasihat tidak perlu disebutkan di sini dan tidak mencacati hadis. Di sini ia meminta nasihat berarti meminta sesuatu yang sangat penting. Yang dimaksud jangan marah ada dua makna. Satu, menahan diri ketika ada sebab yang membuat kita marah sampai kita tidak marah. Dua, jangan sampai melakukan kelanjutan dari marah. Jika ada yang mau marah hingga mau mentalak istrinya, maka kita katakan bersabarlah, tahanlah diri terlebih dahulu. Faedah hadis yang pertama, semangatnya para sahabat, mereka mencari ilmu untuk diamalkan. Yang kedua, nasihat bisa disesuaikan dengan kondisi orang yang dinasihati. Tiga, larangan marah sampai diwasiatkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dikarenakan marah itu punya mafsadat yang besar. Ada yang sampai marah hingga mentalak istrinya, ada yang sampai marah hingga berjanji tidak lagi mau berbicara, lalu akhirnya ia menyesalinya. 4. Islam melarang dari akhlak yang jelek. 5. Islam juga melarang dari hal-hal yang dapat menimbulkan marah dan berbagai dampak jelek lainnya. 6. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengulangi wasiat jangan marah, menunjukkan pentingnya wasiat ini. Suami mentalak istri dalam keadaan marah. Keadaan marah ada dua bentuk. Yang pertama, marah dalam keadaan sadar, akal dan pikiran tidaklah berubah. Masih normal ketika itu, masih dalam keadaan mengetahui maksud talak yang diutarakan. Marah seperti ini tidak diragukan lagi telah jatuh talak, dan bentuk talak seperti inilah yang umumnya terjadi. 2. Marah sampai dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa atau hilang kesadaran dan tidak paham apa yang diucapkan atau yang dimaksudkan. Seperti ini tidak jatuh talak dan tidak ada perselisihan pendapat di dalamnya. Penjelasan tersebut bisa dilihat dari Sahih Fiqih Sunnah karya Syekh Abu Malik. Lalu bagaimana ketika kita ingin meredam marah tersebut? Ada 5 kiat untuk meredam marah. Yang pertama, baca ta'awud, meminta perlindungan pada Allah dari godaan setan. Kenapa sampai meminta tolong pada Allah agar dilindungi dari setan? Karena dalil-dalil berikutnya akan terlihat jelas bahwa marah bisa dari setan, maka kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala dari ayat berikut ini, wa imma yanzaghannaka minasyaiton naj'un fasta'idz billah innahu sami'un alim, yang artinya, dan jika setan datang menggodamu maka berlindunglah kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Quran surat Al-A'raf ayat 200. Sulaiman bin Surad radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari aku duduk bersama-sama Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sedang dua orang laki-laki sedang saling mengeluarkan kata-kata kotor satu dan lainnya. Salah seorang daripadanya telah marah mukanya dan tegang pula urat lehernya. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku tahu suatu perkataan sekiranya dibaca tentu hilang rasa marahnya jika sekiranya ia mau membaca. A'udzu billahi minasyaitoni, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan, niscaya hilang kemarahan yang dialaminya.
Hadis riwayat Bukhari nomor 3282. Juga terdapat hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza ghadibar rajulu faqala a'udzu billah sakana ghadabuhu." Jika seseorang dalam keadaan marah lantas ia ucapkan a'udzu billah, aku meminta perlindungan kepada Allah, maka redamlah amarahnya. Hadis riwayat Sahmi dalam Tarikh Zarajan 252, silsilah al-hadis as-sahihah nomor hadis 1376. Kemudian selanjutnya kiat menahan marah yang kedua adalah diam. Karena yang namanya marah itu jika keluar bisa jadi keluar kata-kata yang tidak Allah ridhoi. Ada yang marah keluar kata-kata kufur, ada yang marah keluar kalimat mencaci maki, ada yang marah keluar kalimat laknat, ada yang marah keluar kalimat cerai hingga hal-hal sekitarnya pun bisa hancur. Kalau seseorang memaksa dirinya untuk diam ketika akan marah, hal-hal yang rusak tadi tidak akan terjadi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Jika salah seorang di antara kalian marah, maka diamlah. Hadis riwayat Ahmad juz 1 239. Syekh Syuaib Al-Arnaud mengatakan bahwa hadis ini termasuk hadis hasan li ghairihi. Selanjutnya, kiat yang ketiga untuk menahan marah adalah berganti posisi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis, fa in dhahaba anhul ghadab wa ila falyadtaji." Yang artinya, bila salah satu di antara kalian marah saat berdiri, maka duduklah. Jika marahnya telah hilang, maka sudah cukup. Namun jika tidak lenyap pula, maka berbaringlah. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4782. Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini termasuk hadis sahih. Kiat yang selanjutnya yang keempat untuk menahan marah adalah mengambil air wudhu. Dari Atiyah As-Sa'di radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ghadaba minasyaiton wa innasyaitona khuliqa minan nar wa innama tutfa'un naru bil ma' fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda." Yang artinya, sesungguhnya amarah itu dari setan dan setan diciptakan dari api. Api akan padam dengan air. Apabila salah seorang di antara kalian marah, hendaklah ia berwudu. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4784. Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini termasuk hadis hasan. Selanjutnya, kiat yang bisa dilakukan untuk menahan marah yang kelima, ingat wasiat Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan janji beliau. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Mu'adz radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa menahan amarah padahal mampu meluapkannya, Allah akan memanggilnya di hadapan para makhluk pada hari kiamat untuk memberinya pilihan bidadari yang ia inginkan. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4777, Ibnu Majah nomor 4186. Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan bahwa derajat hadis ini adalah hasan. Dalam penjelasan lainnya dinyatakan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkan ke dalam surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, "La tagadab walakal jannah." Janganlah engkau marah, maka bagimu surga. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Kabir. Lihat Sahih At-Targhib wa Tarhib. Hadis ini termasuk hadis hasan li ghairihi.
Demikianlah penjelasan hadis arba'in ke-16 tentang jangan marah. Semoga bermanfaat.